Prisma Talk bersama saya Edi, dan kali ini di studio sudah hadir salah satu alumni Ilmu Komunikasi USM yang barusan lulus bulan Mei 2003 dan sekarang sudah dapat pekerjaan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama yang namanya Gandung Fajar Panjalu Putra. Oke, Halo. Selamat datang di studio Prisma Talk. Gimana nih setelah lulus Mei kemarin kemudian balik ke kampus lihat studio ini? Alhamdulillah, sebelumnya belum pernah kesini dan pertama kali kesini langsung podcast sama dosen pembimbing saya, Mas Edi. Terima kasih. Oke, Gandung, makasih ya udah datang ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai Siap. tentang ini perjalanan kamu ya. Nah, saya sempat kaget kemarin ketika lihat status kamu ya, ikut sertifikasi masinis. Nah, saya jadi heran nih. Bisa-bisanya mahasiswa komunikasi kemudian berkarir di bidang masinis. Kalau dalam pikiran saya itu kalau bekerja di ranah masinis di kereta api itu kan biasanya orang yang berkaitan dengan teknik ya. Betul. Terus gimana anak komunikasi bisa nyemplung di situ? Ini bisa ceritain nggak? Awalnya dulu gimana? Emang setelah lulus kerja di sana atau memang sebelum lulus waktu kuliah udah kerja? Jadi sebelumnya saya merupakan salah satu pelajar di SMK yaitu Teknik Otomotif, Mas. Dan saat itu dari awal enggak apa-apa ya. Dari awal 2019 itu sebenarnya saya sudah bekerja di salah satu perusahaan pertambangan, Mas. Di Pama Persada. Lalu waktu itu 2019 itu awal dari COVID-19 dan di situ adanya pengurangan pegawai sehingga saya keluar, dan setelah itu saya bingung dan saya direkomendasikan sama salah satu pelatih saya karena dulu saya ikut pencaksilat. Direkomendasikan bahwa di kampus USM Semarang ini ada program beasiswa 100%. Jadi saya mencoba memberanikan diri untuk mendaftar di situ dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Di situ saya alhamdulillah keterima, singkat cerita keterima. Dan kenapa saya memilih Ilmu Komunikasi? Karena salah satu passion saya awalnya adalah di bidang komunikasi, baik itu fotografi, jurnalistik, seperti itu, Mas. Jadi setelah itu setelah COVID tersebut saya mendaftar di Ilkom, lalu saya juga menyambi atau sambilan di ticketing officer di Semarang Tawang, Mas. Oke, berarti nah ini yang jadi penasaran adalah kalau dari dulu memang tertarik di bidang fotografi dan sebagainya, kenapa dulu SMK-nya pilih otomotif? Nah, itu jadi dulu sekedar kalau pas SMK itu sekedar hobi aja, Mas. Jadi belum ada peminatan yang begitu spesifik untuk masuk ke bidang tersebut. Dan dulu waktu saya lulus juga memang teknik otomotif menjadi salah satu jurusan favorit, lagi Mas. Jadi favorit tren ya. Nah, menurut Gandung nih, mungkin buat biar kasih gambaran kepada pemirsa di rumah, sebenarnya seberapa penting sih memilih jurusan, baik mungkin waktu di SMA ya, sekarang udah pilihannya banyak ya, lagi yang masuk ke SMK ya. Ada otomotif, ada broadcast, ada multimedia, ada mesin dan sebagainya. Bahkan kuliah program studinya juga banyak sekali. Di USM ada 16 program studi. Sebenarnya menurut kamu nentuin sebuah saya mau daftar di jurusan ini atau program ini, kaitannya dengan masa depan bahwa next saya lulus pengen apa, itu penting nggak sih buat kamu? Menurut saya sangat penting, Mas. Soalnya apabila seperti saya saat ini, saya merupakan teknik otomotif namun di ilmu komunikasi, sehingga jurusan kerja saya pun berbeda dan akhirnya nanti jenjang karirnya pun berbeda dengan yang mereka yang langsung S1-nya komunikasi dan SMA-nya mungkin AV audio video gitu. Mungkin untuk jenjang kerjanya lebih jelas, akan lebih gampang ya, karena mereka udah belajar banyak hal ya. Nah, tapi pernah menyesal nggak sih akhirnya ngambil ilmu komunikasi? Kalau sekarang kan akhirnya justru kerjaannya berkaitan dengan program yang kamu tekuni waktu di SMK ya. Iya. Untuk menyesal sih enggak, Mas, karena menurut saya tidak ada ilmu yang mubazir ya, Mas. Jadi dengan saya berkuliah komunikasi pun info aja, saya daftar ini sudah 3 kali. Sebelum lulus di USM saya selalu gagal. Jadi setelah saya lulus dari USM ini, alhamdulillah keterima, dan itu menurut saya juga berkat dari setelah saya pembelajaran di USM, banyaknya mata kuliah yang membantu saya sehingga
saya dapat lancar sampai ke jenjang saat ini seperti itu mas, sangat penting. Nah, kalau bicara sekarang kan akhirnya terjun di bidang yang kaitannya dengan otomotif ya, khususnya adalah kereta api. Ilmu apa yang bisa dipakai ketika kamu kuliah di komunikasi? Karena mungkin gambaran orang atau mahasiswa ya, kalau saya udah ambil jadi mahasiswa komunikasi, nanti lulusnya ya kalau nggak kerja di media, jadi PR, jadi agensi iklan, atau jadi markom. Ilmu apa yang bisa dipakai kalau di bidang teknik ini? Oh, ya. Tentunya saya juga sangat kaget ya, out of the box, karena memang komunikasi tidak ada hubungannya dengan otomotif. Namun setelah saya masuk di bidang otomotif atau masinis tersebut, ternyata ilmu komunikasi juga sangat perlu. Contohnya pada saat kita ada diklat, di situ ada presentasi mas, di situ juga sangat penting di situ untuk kita bagaimana menjelaskan apa yang telah kita pelajari semua di saat diklat, itu juga penting. Dan untuk saat ini mungkin teman-teman yang jurusan komunikasi jangan terpaku untuk hanya jurusan di kerja di bidang misal jurnalistik. Ternyata banyak sekali di luar sana pekerjaan yang bisa kita peroleh saat kita mendapat gelar SIKOM tersebut mas. Oke, artinya bahwa sebenarnya kuliah di ilmu komunikasi itu bisa masuk ke level pekerjaan apapun ya, karena salah satunya memang dalam bekerja itu kita butuh yang namanya public speaking, kemudian tadi teknik presentasi, bagaimana menyusun laporan yang baik dan sebagainya, ketemu orang dan sebagainya. Nah, menurut kamu nih, bagi mahasiswa komunikasi yang ada di luar sana, kalau mereka udah belajar komunikasi, kemudian agar mereka bisa nanti setelah lulus bisa dapat bekerja nggak cuma di ranah komunikasi tapi di bidang lainnya, selama kuliah apa sih yang harus disiapin oleh mahasiswa? Selama kuliah tentunya portofolio ya mas. Jadi kita selama kuliah itu kalau saya pribadi kebetulan saya juga ketua UKM pencaksilat. Jadi kita butuh suatu portofolio yang pada saat nanti kita interview atau wawancara dengan pihak perusahaan, kita itu bisa menampilkan bahwa kita itu hanya bukan mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang. Jadi pentingnya berorganisasi, membangun sebuah portofolio, personal branding itu sangat penting sih mas. Oke, jadi memang tuntutan sekarang bahwa memang nggak boleh ya mahasiswa kalau cuma dari rumah ke kampus atau kupu-kupu, tapi harus punya segudang aktivitas apapun itu. Atau memang ada kriteria bahwa saya harus aktif di organisasi seperti ini, saya harus punya karya seperti ini, atau saya gabung di berprestasi di bidang apa nih? Kalau menurut kamu gimana? Atau nggak usah membatasin, ikut semuanya? Kalau saya lebih dispesifikasikan saja apabila saya ingin berorganisasi itu untuk apa. Kalau saya kan untuk public speaking tadi mas. Jadi kedepannya saya juga ingin memanfaatkan hasil dari organisasi tersebut. Kalau ikut semua organisasi juga agak keteteran dan kuliahnya pun mungkin agak molor seperti itu mas, menurut saya seperti itu. Jadi disesuaikan dengan minat, kemudian juga lihat manajemen waktu ya. Kalau memang bisa ngatur waktu lebih banyak, kuliah sama kegiatan di luar bisa jalan ya ayo. Tapi kalau misalnya belum bisa memanage, mungkin lebih pilih-pilih yang lebih selektif yang kira-kira dibutuhkan untuk masa depannya. Betul nah sekali. Balik lagi ke dunia permasinisan. Ketika tentunya kan karena backgroundmu dari komunikasi, tentu ketika mau masuk ke situ kan ada proses seleksi ya. Betul. Nah, seleksinya memang berbau teknik banget atau memang ada tes-tes tertentu yang memang menuntut bahwa seorang masinis itu harus punya kemampuan public speaking atau komunikasi yang baik? Jadi untuk di PT Kereta Api ini dari awal itu tidak ada spesifikasi untuk menjadi profesi apa. Jadi awalnya itu kita ada tes psikologi. Itu jadi menyeluruh dari hasil tes tersebut, nanti dari pihak direksi yang menentukan apa kita profesi kita. Tentunya untuk komunikasi sangat juga diperlukan. Di situ adanya interview. Interview itu bagaimana kita mendeskripsikan diri kita dan penyelesaian masalah. Itu jadi tidak melulu tentang teknik sekali mas. Jadi masih universal kalau tes awal seperti itu. Susah nggak ikut tes masinis? Dibilang susah karena saya gagal 3 kali. 3 kali. Itu menurut kamu berdasarkan evaluasi ya, dari tes pertama, kedua sampai yang ketiganya berhasil, menurutmu kegagalan apa sih dari tes pertama sama tes 2? Mungkin kalau dari saya itu persiapannya mas. Jadi awal saya mengikuti tes tersebut, saya tidak melakukan persiapan yang spesifik seperti olahraga atau mungkin suntik varises, pembersihan karang gigi seperti itu. Jadi
pada saat setelah saya evaluasi dari 3 tes tersebut, saya melakukan persiapan secara matang dan ternyata hasilnya alhamdulillah keterima. Artinya bahwa ketika kita mau terjun di bidang apapun, ada proses seleksi, kita harus belajar mempelajari kira-kira yang dibutuhkan itu apa sih, karakter tesnya seperti apa, sehingga kita bisa mempersiapkan. Nah, menurut kamu persiapan untuk bisa ke situ tuh butuh waktu yang lama atau bisa dilakukan secara instan? Karena kan mengingat sekarang mahasiswa sekarang itu sukanya adalah instan. Besok ada tes, ya udah langsung ikut aja lah. Gambling ntar keterima atau enggak. Kalau menurut kamu memang persiapan itu harus dilakukan jauh-jauh hari atau bisa dilakukan secara instan? Untuk persiapannya tentu dari jauh-jauh hari, Mas. Karena mie instan aja harus rebus dulu ya. Jadi menurut saya segala sesuatu yang instan itu tidak ada. Harus dari awal kita persiapan, ibaratnya kita sniper. Jadi harus membidik dari jauh. Apabila persiapannya sudah matang, itu baru kita melakukan tembakan seperti itu, Mas. Oke, jadi berarti memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Tapi menurut kamu keberhasilan terbesar ketika kamu akhirnya sampai 3 kali itu, kenapa kamu bisa mau nyoba? Kadang banyak orang kan sekarang begitu sekali nyoba gagal, besok gak mau lagi deh. Ini kan berarti termasuk mental kamu, mental juara ini, akhirnya mau nyoba. Atau kamu udah punya target nih, kalau sampai tes ketiga ternyata gagal, next kamu akan beralih profesi. Iya, awalnya saya juga sempat frustasi ya, Mas, karena saya itu kebetulan gagal di kesehatan akhir itu seperti pantohirnya, Mas. Jadi apakah saya memang kurang sehat atau gimana? Jadi awalnya ya sempat frustasi, cuman karena dorongan keluarga, teman dan orang tua, akhirnya saya memberanikan diri untuk tes terus sampai akhirnya batasan umur habis, itu baru saya beralih ke tempat lain. Oke, jadi berarti kamu punya limit bahwa sampai usia sekian, kalau memang bukan rezekimu di bidang itu, baru nanti berpikir akan pilih profesi yang lain. Tapi akhirnya kesampaian. Alhamdulillah. Nah, ini yang menarik adalah salah satunya adalah ketika ikut proses seleksi ke situ, jumlah pesaingnya banyak nggak sih? Kalau kemarin saya rekrutmen 2023 itu totalnya 22.000. Seluruh Indonesia. Yang diterima berapa persen itu? Yang diterima untuk totalnya 160-an, Mas. Wow, 160-an. Dari 22.000 yang diterima 100-an. Wah, berarti menyingkirkan banyak orang. Nah, kamu waktu itu tentunya udah tahu nih, wah yang ikut sampai ribuan nih, tapi yang diterima cuma 100. Sempat merasa nggak percaya diri nggak? Karena kan mengingat kamu udah ninggalin dunia otomotif di SMK ya, akhirnya 3 tahun lebih kuliah di komunikasi, sempat saya bisa nggak nih lawan yang lainnya? Justru saya merasa percaya diri karena di situ saya mempunyai bekal yang lebih. Ibaratnya saya kuliah di komunikasi itu menjadi bekal saya, Mas. Kalaupun pesaingnya anak-anak baru yang mereka baru lulus masih fresh, saya tentunya mempunyai keunggulan di bidang pengalaman, Mas. Jadi saya menjadikan komunikasi itu sebuah kelebihan saya seperti itu. Jadi nggak ada rasa minder sama sekali ngelawan ribuan kompetitor. Iya, tetap. Apa yang bisa membuat kamu akhirnya memunculkan diri kamu bahwa saya tuh harus percaya diri? Itu kan menimbulkan rasa percaya diri pada diri sendiri, itu kan nggak gampang ya. Mungkin bisa bagi tips sama pemirsa di rumah agar kita bisa jadi pribadi yang pede, jadi ketika ketemu dengan orang dengan banyak kondisi itu kita masih percaya dengan mimpi kita bahwa pasti akan tercapai. Untuk saya pribadi itu prinsipnya gini, kalau mereka bisa atau dia bisa, kenapa saya enggak? Jadi bisa pun karena terbiasa. Jadi tadi pas kembali ke organisasi tersebut, saya juga dituntut, kalau ketua kan banyak melakukan presentasi seperti itu, Mas, di hadapan kemahasiswaan. Di situ mental saya mulai terbentuk di situ. Jadi bisa karena terbiasa sih, Mas. Oke, menarik banget nih. Bisa karena terbiasa. Jadi kalau nggak terbiasa pasti kita akan susah ya menghadapinya. Nah, sekarang nih ketika sudah keterima nih dan penempatannya menurut saya luar biasa. Di saat sekarang banyak anak muda yang nggak mau ke luar Jawa, justru kamu ditempatkan di Palembang. Nah, ini sempat ada konflik nggak? Waduh, kok penempatannya di sana? Karena kamu besar kan di tanah Jawa kan? Ini gimana nih? Saya
menyukai tantangan seperti itu Mas. Jadi menurut saya kalau terus berkutat di sekitar Jawa itu menurut saya kurang menarik. Jadi memang saya sebelumnya lulus SMK juga di Kalimantan, terus kembali ke Jawa untuk kuliah, lalu sekarang ditempatkan di Palembang. Itu bukan sebuah masalah bagi saya karena memang saya menyukai tantangan-tantangan seperti itu Mas. Saya senang Gimana aja. bisa membuat bahwa diri kita tuh bisa beradaptasi dimanapun, karena banyak kan kalau ditanya anak muda pengennya cari kerja di Jawa karena di Jawa itu semua fasilitas jauh lebih lengkap dibandingkan di luar kan. Ya. Nah, gimana agar bisa memotivasi, apalagi besok kan ibu kota negara akan pindah juga ya Ya. di luar Jawa ya. Artinya sebenarnya banyak peluang karir yang bisa dilakukan di luar Jawa. Ini gimana agar biar mau saya mau ditempatin dimanapun, oke lah jalanin aja. Eh, yang pastinya kalau memang teman-teman belum atau pemirsa di rumah belum pernah merasakan di luar Jawa, memang agak creepy atau menakutkan, tapi ternyata di luar Jawa sana juga tidak kalah baik atau tidak kalah bagus dibandingkan Jawa. Contohnya di Palembang tersebut ternyata di sana ada LRT dan sedangkan di Semarang tidak ada. Jadi hal-hal yang kita belum lakukan itu jangan jadikan sebuah alasan untuk kita tidak berani atau takut seperti itu. Jadi di awal jangan langsung takut dulu ya. Iya. Kita riset dulu, survei di daerah sana itu seperti apa, baru kita berani nyoba ya. Ya, betul sekali. Tapi nanti akan selamanya di sana atau ada peluang untuk kemudian harus dipindah ke daerah-daerah lain? Kalau KAI tersebut sepengetahuan saya di senior tentunya nantinya akan kembali ke Jawa. Cuman untuk jangka waktunya belum tahu Mas. Belum. Iya, belum Tapi tahu. kalau boleh memilih akan tetap di daerah luar Jawa atau balik ke Jawa? Sementara ini karena masih muda pengen di luar Jawa dulu. Nanti suatu saat pas udah usia 40-an gitu pengennya kembali ke Jawa sih Nah, Mas. ini berarti di Palembang udah berapa lama? Ini berarti jalan 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Ada nggak sih tantangan ketika berada di sana, kemudian mungkin culture-nya yang berbeda atau harus apa yang beradaptasi dengan sesuatu di daerah lain? Oke. Tentunya culture shock itu pasti muncul saat kita berada di daerah baru. Contohnya seperti di Palembang itu mereka logatnya agak keras. Jadi kita yang di asal dari Jawa Tengah itu kan biasanya Kalem, kalem, lembut. ya lembut. Di sana waktu sampai di bandara itu Gojeknya langsung logatnya keras jadi kaget, kaget aja. Tapi masih bisa menghadapi. Ya masih bisa. Ada sih. pengalaman mungkin yang lucu yang mungkin agak sedikit menarik ketika 2 bulan di sana? Paling kalau pas beli makanan, kalau di sini kan tumbas gitu ya Mas. Kalau di sana kadang kelepasan gitu. Tumbas, sorry beli bu. Ya, jadi paling di kendala bahasa aja sih Mas. Lebih ke bahasa. Tapi Mas Bahasa. pakai bahasa Indonesia di sana pasti udah banyak yang tahu Iya. ya. Tapi kalau ngobrol sama orang lokal pakai bahasa lokal nggak sih mereka? Mereka sih kalau bahasa dari Palembang sendiri kayak bahasa Indonesia, cuman diganti ujungnya oo kayak di manu. Lagi oke. apa gitu, Jadi jadi agak bagi orang yang belum pernah ke sana, datang ke sana masih bisa memahami ya. masih sangat Nah, bisa. kalau di lingkungan kerja sendiri gimana 2 bulan ini? Tentunya kan di kereta api kan banyak orang dengan latar belakang culture, pendidikan dan lain sebagainya. Agar kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Apalagi sebelumnya kalau kita di Jawa kan kamu di bagian tiketing ya. Ya. Setelah ini harus di masinis, ada itu nggak dalam adaptasi lingkungan kerja? Adaptasi pasti ada, cuman kalau semboyan orang Jawa kan di mana langit dijunjung di situ di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kita tetap memperlakukan seseorang itu seperti apa yang kita ingin dilakukan atau diperlakukan. Jadi tetap sopan santun. Kalau bahasa Jawanya wong Jawa aja ilang Jawane, seperti itu Mas kalau saya. Oke. Ada nggak sih sesuatu yang kemudian harus kamu pelajari lagi setelah sekarang jadi masinis, ilmu baru yang harus kamu pelajari? Atau sebenarnya pengalaman kamu dari SMK, kuliah, pengalaman kerja kamu itu udah cukup? Banyak sih Mas hal-hal baru yang perlu kita pelajarin, terutama saat kita diberikan tugas oleh atasan yang memang sebenarnya bukan tupoksi kita, namun ya karena kita memang statusnya pegawai atau karyawan, ya kita
mengikuti hal tersebut saja selagi itu tidak melanggar peraturan seperti itu. Oke, jadi masih semangat belajar sesuatu yang baru ya. Iya. Nah, ini berikutnya nih. Beberapa terakhir ini kan sempat terjadi beberapa kecelakaan kereta api ya. Betul. Ini sempat nggak sih bikin takut? Waduh, nanti kalau misalnya pas saya lagi bawa kereta, kemudian ada kecelakaan, atau nggak pernah mau mikir hal-hal yang kayak gitu. Walaupun mungkin setiap profesi pasti adalah tantangannya dan resikonya ya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau saya tetap takut sih Mas, cuman untuk mundur atau tidak jadi itu nggak ada. Jadi menurut saya ya kalau memang kita memilih sesuatu atau memilih pekerjaan tersebut, apapun resikonya harus kita hadapi. Apalagi kan kalau pas kecelakaan kemarin kan memang masinis itu tidak boleh keluar dari kabin sebelum kereta itu berhenti. Jadi apapun yang terjadi di depan, kita harus tetap di kabin seperti itu Mas. Itu menurut saya juga tantangan yang setelah saya riset dan saya berkomunikasi dengan keluarga, ya kita harus hadapi seperti itu. Oke. Menurut kamu kira-kira apa sih yang membuat orang, bahkan kalau beberapa kemarin sempat viral di sosial media ya, orang jadi sempat enggak sabar ketika berada di perlintasan kereta api, pengennya tuh buru-buru padahal sudah ada tanda suara yang harus menghentikan ya, orang harus jangan sampai nyebrang. Tapi kalau kita lihat pengalaman juga saya misalnya, pasti orang pengen buru-buru. Padahal itu kan kita udah tahu ya bahwa itu membahayakan. Kalau misalnya apalagi kecepatan kereta api kan pasti sudah diatur ya, dan nggak bisa tiba-tiba mendadak direm kemudian langsung berhenti. Faktor apa membuat orang kemudian jadi ketika di perlintasan kereta api itu jadi nggak sabar? Kalau dilihat dari beberapa tragedi akhir-akhir ini memang kebanyakan human error ya Mas. Jadi setelah palang pintu ditutup, sirene berbunyi, banyak dari kita yang masih lalai atau ingin cepat. Ibaratnya kita cuman nunggu 2-3 menit hanya untuk menunggu kereta lewat, tapi kita terkadang melalaikan hal tersebut yang sehingga akhirnya kita ke depannya bahkan sudah nggak melanjutkan hidup lagi Mas, seperti itu. Berarti menurut saya dari mungkin diri kita, kesadaran diri kita bahwa kita harus segala sesuatu itu harus sabar, mengikuti aturan seperti itu Mas. Oke, terakhir nih mungkin saya mau tanya, yang jadi masinis kalau yang di luar yang di bidang komunikasi banyak gak sih kalau di Indonesia? Mungkin jarang. Nah, menurut kamu apa yang membedakan masinis yang punya background komunikasi dengan masinis yang backgroundnya memang di bidangnya itu? Oke. Mungkin kalau perusahaan atau sebuah PT tentunya tidak akan memandang atau tidak akan buta mata kepada karyawan-karyawannya atau pegawai-pegawainya yang mempunyai skill-skill seperti komunikasi tersebut. Jadi yang membedakan tentunya kita di bidang mungkin komunikasi. Jadi pada nantinya jenjang karir kita pun akan mungkin lebih baik dibandingkan, bukan lebih baik, lebih cepat atau dibandingkan yang hanya teman-teman yang belum mengikuti atau tidak berkuliah di bidang komunikasi. Tidak hanya komunikasi, banyak juga teman-teman yang di sastra Inggris, di bidang perusahaan itu semuanya ada wadahnya. Jadi yang pintar komunikasi nanti diikutkan mungkin lomba presentasi sastra Inggris, mungkin pada saat ada pertemuan dengan pihak luar bisa diajukan seperti itu Mas. Kalau kamu sendiri pengen bikin terobosan apa buat dunia masinis di Indonesia? Atau kamu ikutin udahlah aturan dari PT KAI, udah kalau masinis kerjanya kayak gini-gini, atau boleh sih berimprovisasi untuk menunjukkan bahwa masinis sekarang itu harus seperti ini? Untuk yang ide saya yang saya ingin tampilkan bukan di bidang masinis tapi lebih ke kalau kereta Jawa kan semuanya udah nyambung itu Mas untuk relnya. Tapi untuk Sumatera itu dari Sumatera Selatan sampai ke Aceh itu terputus. Jadi mungkin saya akan lebih pada saat ada forum itu saya ingin mengedepankan itu bahwa Sumatera itu harusnya relnya sudah nyambung. Jadi untuk perjalanan kereta ataupun ekonominya juga akan otomatis terbantu pada saat relnya tersebut sudah nyambung dari Sumatera Selatan sampai ke ujung Aceh sana, seperti itu Mas. Oke, jadi itu mimpi yang ingin kamu itu ya. Nah,
Bisa mungkin pesan-pesan kepada pemirsa yang ada di rumah kira-kira yang saat ini masih dalam taraf belajar, meraih mimpi, kira-kira apa sih yang harus mereka persiapkan dari sekarang? Seperti yang telah saya ucapkan tadi, kita semua kalau mahasiswa atau teman-teman semua itu butuh portofolio. Portofolio yang kedua, eh, jangan takut mencoba hal baru. Terus yang ketiga, jangan mengandalkan keberuntungan, karena keberuntungan itu didapat pada saat kesempatan bertemu dengan kemampuan. Jadi keberuntungan itu bukan semata-mata keberuntungan. Kita mampu, lalu ada kesempatan, di situ baru ada keberuntungan, seperti itu, Mas. Oke, tampaknya pesan dari Gandung ini luar biasa ya, bahwa untuk bisa mencapai kesuksesan, meraih mimpi kita itu tidak hanya sekedar keberuntungan, tapi kita harus punya kemampuan, dan kemampuan itu nggak bisa instan ya. Tadi Betul. mie instan aja masih harus diproses Ya, kan betul sampai sekali. kemudian kita bisa makan ya. Ya. Jadi nggak ada langsung kemudian instan. Dipersiapkan terlebih dahulu agar kemampuan kita kemudian bisa meningkat. Begitu ada kesempatan, jangan pernah takut untuk mencoba. Ya, betul. Kalau gagal, coba lagi. Coba lagi. Sampai kita tahu limit kita sejauh mana. Dan Ya. dari situ biasanya keberuntungan akan mengikuti. Wah, Betul. tampaknya obrolan kita di Prisma Talk kali ini menarik sekali, tapi karena durasi ya yang memang sangat terbatas, jadi kita harus mengakhiri. Terima kasih Gandung sudah datang ke Sama-sama. studio Prisma Talk, udah Sama-sama. berbagi pengalaman tentang dunia kerja. Yang menarik bagi saya adalah bahwa ternyata belajar komunikasi itu nggak selalu terjun di bidang media dan lain sebagainya, Betul tapi sekali. bisa terbuka dimanapun. Itu artinya bahwa sebenarnya persaingan mahasiswa komunikasi itu di dunia kerja sangat banyak. Tinggal kita mengasah ya tadi portofolio, Ya. karya, pengalaman organisasi dan sebagainya, itu bisa menjadi faktor pendukung kita untuk sukses. Betul sekali. Terima kasih, semoga sukses buat karirnya, Amin. semoga betah di Palembang. Amin. Dan ke depan kalau balik ke Jawa jangan lupa mampir ke Siap. alma mater. Untuk bisa menjadi sukses maka butuh meningkatkan kemampuan, manfaatkan kesempatan yang ada, dan baru keberuntungan akan menyertai kita. Betul sekali. Oke, terima kasih, dan tentunya Prisma Talk episode mendatang akan menghadirkan bintang tamu dengan tema-tema yang menarik lagi. Dan sebelum berakhir, seperti biasa, seperti tradisi, saya akan foto dulu dengan narasumber yang hadir di studio kali ini. Silakan tim, bisa difoto. Oke, dengan foto Polaroid ini berarti kita akhiri episode ini. Terima kasih, sampai ketemu di episode mendatang. Bye bye.